Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini adalah satu topik. Dan kali ini saya lihat lebih banyak kaum wanita, tepuk tangan dulu untuk kaum wanita ini. Pada tanggal 21 April kemarin, Indonesia memperingati Hari Kartini, The Women Day. Kenapa saudara? Karena seorang wanita bernama Ajeng Kartini, dia punya rekan di Belanda. Dia memperhatikan di Indonesia ini bahwa harkatnya wanita nggak ada setara dengan laki-laki. Perempuan hanya di dapur, masak, menanak nasi, beranak, kira-kira seperti itu. Gak ada yang lebih dari situ. Lalu seorang wanita yang bernama Kartini, dia memperjuangkan dengan rekannya di Hindia Belanda. Oleh sebab itu mereka pertama mendirikan sekolah-sekolah, belajar membaca, belajar menulis. Bukan cuma itu, bagaimana mulai menyulam, menjahit, mulai naik lagi, masuk di dunia politik. Saudara, dari Alkitab saya akan membahas mengenai 3 wanita hebat yang ada di Alkitab. Sebenarnya banyak sih, cuman kita bisa belajar 3 wanita. Kalau disebut the great woman, wanita hebat, bukan karena kebetulan, tapi ini persis bagaimana wanita ini menjadi tokoh-tokoh yang luar biasa, yang bisa kita pedomani sampai hari ini. Katakan amin. Yang pertama, mari kita melihat Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Katakan amin. Maria di sini bukan Maria mamanya Yesus, bukan. Karena di Timur Tengah, di Ibrani sana banyak orang bernama Maria, bernama Magdalena, bernama Salome, Yusuf, Abraham, banyak. Kalau mungkin di daerah kita disebut si Horas. Ya kan, banyak yang bernama si Horas Yanturi, Horas Butar-Butar, banyak kan. Itu sedikit mengenai istilah Maria. Jadi Maria di sini bukan Maria ibunda Yesus. Wanita yang pertama yang akan kita pelajari adalah bernama Maria. Who is the Miriam? Miriam adalah saudara dari Marta. Mereka ini saudara kakak adik di rumah. Dan Marta ini sangat fans dengan namanya Yesus. Dia suka dengan Yesus. Dia mengharapkan Yesus maunya singgah di rumahku. Aku bisa bikin dodol, bisa bikin lemang, bisa bikin ketupat, apalagi ini lebaran. Nanti ku bikin opor ayam dengan sambal yang luar biasa. Itu perasaan seorang wanita. Wanita suka menjamu tamunya berbagai makanan dan minuman. Seperti itu yang dialami oleh Marta ini. Tapi saudara, ketika Yesus sampai di rumahnya si Marta dan Maria ini, ada sesuatu yang menarik di sana. Yaitu bahwa Maria tidak ikut membantu di dapur. Dia duduk aja di depan Yesus. Dia bersama dengan Yesus. Mungkin dia berpikir, ya kalau semua di dapur, siapa yang ngajak ngomong Yesus ini? Kira-kira seperti itu juga ya. Saudara, apa yang mau kita bisa pelajari dari tokoh Maria ini adalah dia memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya. Katakan amin. Bukan tidak perlu di dapur,
bukan tidak perlu ke sawah, ke ladang, bukan tidak perlu membayar adat, bukan tidak perlu menyemprot di ladang, bukan tidak perlu berkunjung kepada saudara yang sedang sakit, mendoakan yang lemah, bukan tidak perlu. Persoalannya Maria ini punya satu pemikiran dan dalam hatinya adalah begini, Jesus was come to my home. Yesus telah datang ke rumahku, masa sih aku membiarkan dia seorang diri? Maka prinsip daripada Maria yang kita pelajari hari ini adalah punya prioritas dalam hidupnya adalah Yesus. Katakan amin. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Yesus dalamku. Itu yang melekat dalam pribadi Maria ini. Dia tidak membiarkan Yesus seorang diri di ruang tamu tanpa kawan. Satu kali Yesus melakukan perjalanan dari seberang sini ke seberang sana di Danau Galilea. Lalu sekonyong-konyong datanglah angin taufan dan menerpa dan gelombang pun terjadi. Tapi Yesus ada di situ. Sedang apa Bapak Ibu? Tidur. Dia tertidur. Tidak ada orang menggali mengenai iman. Tidak ada menggali ngomong-ngomong tentang pertumbuhan rohani bersama dengan Yesus. Sehingga Yesus tertidur. Bukan Yesus kelelahan, bukan. Tapi dia memang sengaja tidur. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba angin topan, badai terjadi. Lalu mereka berkata, Yesus, Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita mau binasa? Lalu Yesus terbangun dengan sederhana saja. Lalu dia berkata kepada murid-murid, diomelin dulu, manakah imanmu? Lalu dia berkata, diamlah, tenanglah. Seketika itu badai langsung tenang. Nah, Maria ini seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dia ngobrol-ngobrol dengan Yesus di rumah. Dia punya prioritas dalam hidupnya adalah Yesus sebagai pribadi yang luar biasa dan hebat di dalam kehidupan. Katakan amin. Nah, dia ngobrol-ngobrol di situ, tidak dicatat dalam Alkitab apa yang mereka bahas. Tapi saya percaya dia terus melihat Yesus sesosok yang luar biasa. Seperti apalah Yesus ini, dengan 5 roti 2 ikan dia bisa memberi makan banyak orang. Lazarus yang sudah mati 4 hari bisa bangkit, luar biasa Yesus ini. Dia berjalan di siang hari, ada pohon yang tidak punya buah, lalu berkata, Yesus hari ini engkau akan kering. Seketika itu juga dia kering. Lalu apalagi yang terjadi? Yesus berjalan di atas air. Jadi dia benar-benar berminat sekali mengetahui sosok seperti apa Yesus yang hebat dan luar biasa itu. Nah, itulah yang harus kita pelajari dari yang bernama Maria ini. Memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak persoalan di sana sini, tapi apakah kita memanggil dia Yesus? Tuhan, tolong saya, bantu aku Tuhan. Kenapa? Karena situasi hari-hari ini adalah situasi yang susah untuk bisa kita kendalikan. Kita melihat contoh nih, rumah tangga demi rumah tangga. Berapa banyak rumah tangga yang hampir tenggelam, berapa rumah tangga yang banyak yang hampir bercerai, yang mau meninggalkan satu dengan yang lain. Padahal dibawa di gereja, dipertemukan, diberkati di gereja, ya kan? Bukan cuman itu pesta. Berapa banyak sih namotnya, berapa banyak namosok, semua disiapkan. Nah, saya doamu, edanator saya pesta. Oh, habis do maru 20 juta. Uang enggak itu Bapak Ibu? Uang kan? Tapi tiba-tiba lului madalammu, lului dalakuin na. Ay di mo isong ni marumah tangga te. Era na gay-gay do pa rumah tangga song ni. Ancaman itu banyak Bapak Ibu, bukan cuman di desa, di kampung, di kota Bapak Ibu. Banyak badai melewati rumah tangga. Bapak Ibu doakan rumah tangga anak-anak kita. Amin. Rumah tangga anak-anak kita yang mau berumah tangga, nggak usah buru-buru, bin. Molotung pengajro gejolak. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ina. Saya holan narome mana tu pardamian.
Nah, ngaroto nggak mulai mengenal cinta. Saya juga tanya anak saya nggak mulai adong perasaan lain di hopuang niku. Kayak mana itu Pak? Ini musia toh. Ini si Depnya banyak temannya WA samanya. Bah, padahal itu nomor mamanya kata gitu. Bocor mah. Udah ada perasaan lain. Itu normal. Yang gak normal udah umur 30 lagi boto cinta. Dengan persoalan tidak. Normal loh toh. Ya kan? Dulu kami pun masih kelas 6 SD yang Margaladais. Indah Budi. Wah, marampera. Macam mai. Alangnya dong perasaan rasa tertarik. Kalau tu balian non lewat don non balian nai pelomoro hamang itu. So binoto wahi. Bolo arong pesta binereng anak ni biang biang ni nahu tebak. Oh toh. Lomoro atong mangida biang. Janganlah. Tulang terningon di bilang musieto. Oma bolo ngaholong berbicara, ya kan? Nah itu toh. Nah, itu normal anak-anak kami. Tapi tidak usah langsung cinta buta. Nah itu normal. Tapi yang enggak normal adalah rumah tangga itu tidak berumur panjang. Berapa banyak orang anak-anak disekolahkan. Sekolah wamang burjuhoina. Ali putus du itong adalah non. Alani pergaulan nasuture. Ya kan? Iku-iku kawan. Berapa banyak orang menikah karena medsos. Berapa banyak orang berantem karena medsos. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, komplitnya persoalan yang dihadapi. Itu sebabnya kita perlu belajar dari Maria ini. Apapun yang terjadi, priority kita adalah Yesus, katakan amin. Walaupun susah untuk bergereja, tapi tetap datang bergereja. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Karena ada banyak orang yang lo mau berohana beribadah. Nggak ditadikon kebaktian, bukan sebulan, bukan 2 bulan, bukan setahun, tapi bertahun-tahun. Tapi dohono mau masuk naporsiadon, ya nabortang di julut tahun, metong terbortang do dokon, burjudon parhangir doon. Naujui, ay sonari nung super hangir mana siya itu gereja on, ada kabion, aku wotar aku sait na do manangis on. Burjudo damang na burjuon na julu. Ia damang na burjuon ng bortangon. Burjudo ditikinguluna ina. Inay natayat tong. Abado na kabaluhon batukon. Aling simusay batuk na. Nabutikan? Persoalan ni. Igoy inang situay matong. Nang pala pagadya nga mga batuk. Inahin. Ang boy, so ni doon natin. Ay hulantik kisituan ay di mana ro tu gereja dung susitua bi mana siabe ro tu gereja mau terima bi sertifikat do bay na mana ba matong ijazah ku tiki selesai au situan na ay di boy so itu surgu iportibio do perlu ongo surgo ihuto matuhani nang dangol nang tabo nang ongolongol petaw yang lako ihuto tuhani kani do. Maria ini punya prioritas dalam hidupnya, katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk semua jemaat Tuhan yang selalu setia datang kepada Tuhan. Dan tugasmu adalah tetaplah menjadi pendoa siapa di rumah tanggamu, menjadi pilar dalam rumah tanggamu. Karena enggak semua orang bisa sama-sama hatinya seperti Maria ini. Buktinya Marta sibuk di dapur sampai datang mendekat kepada Yesus. Yesus, tidak peduli saudaraku ini, naing aumar dong aku marhobas idapuran ini memang. Nuntungnya jagono Yesus menjawab, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya kan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, telah memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya. Kali perlu kita mangat Tuhan. Dan mengabian kita yang dimaksud Tuhan bukan perkara dunia, tapi perkara surga, katakan amin. Bukan perkara sementara, tapi perkara yang kekal. Itu yang dimaksud di sini. Kalau perkara yang kekal, prioritaskanlah Tuhan Yesus, katakan amin. Karena dunia ini akan berlalu, orang susah dan orang miskin selalu ada di dalam dunia ini.
Dari dulu sampai sekarang selalu ada orang yang susah, selalu ada orang yang sakit, selalu ada orang yang dalam pergumulan. Tapi Yesus belum tentu selalu ada bagi kehidupan kita. Kita bersyukur di Perdamaian Asih ini, daerah yang Tuhan jumpai langsung. Sehingga aliran Betel, aliran Pentakosta tahun 50-an, tahun 70-an, 60-an sudah ada di sini. Bukankah itu perkara yang luar biasa? Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, orang tua kita, pendeta senior, ibu pendeta senior, pendeta kita Opung Natal Doli, Opung Herlina Doli, Opung Willy Doli Boru, Opung Panutan dan lain sebagainya. Itu adalah pilar-pilar orang-orang yang sudah dulu menjadi pembawa yang prioritas kepada Tuhan. Haleluya. Ulun ingot na jolo amang boru. Opung lanjut doli, dang mar opung lanjut dope. Amani harapan ningo majolo. Mulu merjamita langgatan dati buat tuan nami. Adong musia do besok layar. Ido badang boy dana tu son. Kon anak ni padita do ibidang boy. Molo sulepe urina. Dang boy sembarangan. Luar. Hure musia memonyok ke 11. Dang boy atto. Kon yes. Badia. Begitu dulu Bapak Ibu. Paling mulu merjami, tamu akka nahina holongan. Tangan gue pemiki. Ordos terus. Doa ka tembokon makocado bambu. Do kursi pe bolong merjami ka ay tiganggot. Man sonino na jolo merjami ka. Bolo songon ibaon, orang jago do padita na koso no angin. Era na marhata-hata do hidai mana ini. Ang na jolo maputar no gabiret to. Bau marwamu. Ali bulu ngejabu no jabe to. Persoalan na lah songon negeri jadi oleh bani jabu. Aja asal tu beli kamu. Ada kinata dah. Saya tangan di Alkitab, saya sakul. Haleluya. Memang begitu dulu orang memperjuangkan iman. Prioritas nama ngoloi Tuhanon. Salil ngadong hosa dia ulau ni Tuhan ini mana. Ulo na jolo jol madang marminggu ngamabiari. Eda aingo ito yi. Ay nga marnipiaw na budari sa daya bolongin na sila sayol. Badangi, itu na jolo. Memang masih sakral dulu. Alana isidot tong peralihan sian na joloi tu si panganggu. Dan mereka itu adalah pilar. Mereka itu adalah seperti Maria yang memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Lanjut lagi, yang kedua, ada seorang perempuan di Perjanjian Lama namanya Abigail. Mungkin ini ada nama keluarga kita, Abigail, ya kan? Tapi tahukah siapa Abigail ini? Dalam 1 Samuel pasal 25 nggak usah kita baca. Kisahnya namanya adalah suaminya bernama Nabal. Dia punya harta kekayaan di padang rumput. Kalau orang dulu punya lembu ribuan, kambing, domba, ya kan, punya unta, punya parkarejo. Jadi marbai tedda do tongale tedda naon, songo jabu do lengkap dapurna, lengkap podomanna, lengkap kamar madina, toiletnya sudah di situ, tapi pindah-pindah. Nah, waktu itu Daud mengembara di padang rumput. Dia sudah punya prajurit 700-an orang. Daud dia bilang begini, bulan lalu mereka baru panen pengguntingan domba. Disuruhnya anggotanya, lauma joho, jaloma belanja kita untuk keperluan kita ke depan. Siap. Jadi Daud waktu itu sudah jadi pemimpin di padang gurun. Lalu berangkatlah orang. Sampai di sana, Nabal suaminya Abigail bilang begini, siapa yang menyuruhmu? Daud. Siapa Daud? Anak Isai. Anak Isai. Pulang, saya nggak mengenal mereka. Sepulang mereka dari situ, naiklah amarah Daud. Aku berusaha melindungi karena dia keturunan dari Kaleb. Orang-orang Ibrani yang mengembara sampai ke daerah Filistin, perbatasan Mesopotamia, aku berusaha melindungi mereka supaya tidak dikejar, diperangi oleh orang-orang suku-suku lain. Tapi begitu jawabnya,
Kumpulkan prajurit. Dia membawa waktu itu prajurit 400 orang. Bayangkan, semua berangkat. Kita akan menghabisi si Nabal dan seluruh harta kekayaannya kita rampas. Waktu mereka pergi, Abigail istrinya, itu yang kita sebut di sini seorang yang bijaksana. Begitu dia mendengar bahwa Daud dengan tentaranya menghadap ke mereka untuk menghabisi keluarga mereka, dia langsung menyuruh pegawai-pegawai, siapkan domba sekian ratus ekor, siapkan roti kismis, siapkan ini roti tak beragi, siapkan ini, siapkan anggur segala macam. Pergi duluan, aku akan menyusul. Itu orang yang bijaksana. Seorang perempuan yang bijaksana menyiapkan makanan di rumahnya karena kita tidak tahu besok paceklik atau musim kemarau. Katakan amin. Bukan sembarang mengikuti arisan, tapi arisan untuk masa besok. Untuk menabung, siapa tahu. Abigail ini bijaksana. Lalu sampailah dia mendekati Daud. Dari kejauhan Daud melihat kok ada gerombolan. Membawa unta sepertinya banyak, gandum. Lalu setelah sampai mendekat di situ, prajurit lihat dulu siapa gerangan itu. Lalu pergi, lalu melapor lagi ke sini. Tuanku, itu sepertinya istri daripada Nabal yang akan kita mau habisi. Apa yang terjadi? Lalu makin mendekat, Abigail ini langsung tersungkur dekat dengan Daud. Dia berkata, Tuanku, kiranya mengampuni suami hamba. Karena sesuai seperti namanya Nabal, orang bebal yang tidak mengenal Tuhan. Mohonlah diampuni. Melihat itu, Daud yang tadinya puncak amarahnya harus langsung berdarah-darah. Dia langsung luluh, dia bilang, siapakah engkau gerangan sehingga engkau menyelamatkan keluargamu? Saya hanyalah orang yang takut akan Tuhan dan bijaksana. Lalu dengan damai, Daud dia berkata, pulanglah dengan damai. Sampaikan salam kepada suamimu. Jadi kisah daripada yang kedua di sini dari Abigail ini adalah, jadilah seorang yang memiliki kebijaksanaan, yang orang memiliki hikmat di dalam kehidupannya. Apapun yang terjadi, katakan amin. Dia bertanya dulu kepada Tuhan, Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Jadi tetaplah bijaksana untuk pekerjaan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana mengenai kisah Rut. Dalam Rut 1 ayat 16 sampai 17 itu adalah ayat yang luar biasa. Ketika kami dulu sekolah SD, guru agama kami Pak Purba menghafal ayat 16 dan 17 tapi dalam bahasa Batak. Ayatnya adalah demikian. Tu dia ho, tu si doau naing laut. Mangula ho, mangula manangau. Jala bangsom nama gabe bangsokku. Manang di dia peho mati, isi doau naing mati. Rut yang bisa kita pelajari dari tokohnya di sini apa Bapak Ibu? Rut adalah seorang jiwa pejuang, katakan amin. Dan pantang menyerah. Bayangkan, kakaknya siapa namanya? Si Orpa. Ketika Naomi bilang, anakku sudah meninggal, pulanglah ke negerimu. Lah mau. Karena belum ada anak, ya kan? Ay bolongo pe dan tading netabo do pe. Pariban saya, Rita almarhum Brustorus. Dia punya anak, ya kan? Persis mirip kayak dia. Jadi opungnya suka kali sampai dianggap kayak penggantinya si Rita. Ini nggak ada yang ditinggal, ya kan? Nggak ada anak. Makanya dibilang sama Orpa dan Rut, pulanglah ke negerimu, pulanglah. Anakku sudah meninggal. Ketika Orpa pergi, pamit dia, ialah inang mertua pulang, aku pulanglah. Tapi Rut punya prinsip. Prinsipnya adalah seorang jiwa pejuang dan pantang menyerah. Apa yang mau kita pelajari daripada Rut di sini? Bukan tidak ada persoalan dalam rumah tangga. Kadang-kadang jujur aja suami bikin nyebelin aja. Wah sampai kutusonau sohok na julu sena akai na ina itu. Anggotu niat yanau na di kota Canian. Sia hianau ina. Perhatikan hal ini. Ini
baru Alkitab menyatakan, pintu dosa yang pertama masuk ke dunia bukan dari laki-laki, tapi dari perempuan. Keselamatan lahir dari perempuan namanya Maria. Hawa yang jatuh, tapi dari Hawa diberikan kepada suaminya, lalu suaminya makan. Tapi Yesus juga lahir dari seorang perempuan yang suci, namanya Maria. Dari situ lahir juru selamat, itulah hari Natal. Mau saya katakan adalah seperti ini. Mabai dengar rumah tangga hubereng dah mata, inata. Molo neng leket do rumah tangga, ibu itu yang saya perhatikan. Saya lihat pintu yang tadi mau saya katakan, sejahtera bahagia rumah tangga. Ibu, seorang perempuan. Ale molo neng gabir neraka dotong rumah tanggai, canodo, pituna. Saya perhatikan wanita yang tangguh ini menyelamatkan rumahnya. Tahu akhir daripada kisah Ruth. Akhirnya dia berjumpa dengan orang kaya. Happy ending orang yang menderita awalnya. Haleluya. Enggak, ini janji Tuhan. Tuhan melihat mulai dari penderitaan sampai akhirnya Tuhan lihat berhasil. Haleluya. Jadi jangan mau seperti wanita-wanita yang lain. Jadilah seperti Ruth, seorang pejuang yang tangguh, tahan terhadap bulian, gosip, apapun tahan. Karena dia seorang yang pejuang dan pantang menyerah.